Mengakhiri nyawa sendiri, pembunuhan, atau sebuah kecelakaan? Itulah sebuah pertanyaan yang mungkin terbesit di kepala kalian setelah mendengar kalau 11 anggota keluarga ini meninggal secara bersamaan dalam satu waktu. Pagi itu, di tanggal 1 Juli 2018, salah seorang kepolisian dari India yang bernama Rajiv Tomar mendapat panggilan darurat. Dalam panggilan itu, salah seorang melaporkan bahwasanya mereka telah menemukan mayat di sebuah rumah berlantai 3 di kawasan Burari, India. Mendengar berita seperti itu, Tomar langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara. Dia awalnya mengira kalau penemuan mayat yang dilaporkan hanyalah kasus penemuan mayat biasa. Tapi setelah dia menyaksikan sendiri di depan mata, Tomar seketika shock setelah melihat apa yang ada di depannya. Kasus yang gak pernah dihadapi Tomar sebelumnya selama bertugas di kepolisian. Sebelum lanjut ke pembahasan, gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki, kita adalah pemecahnya. Di channel ini, gue akan membahas berbagai kasus kriminal, sejarah, dan teori konspirasi yang akan gue upload minimal 1 minggu sekali. So, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Keluarga ini dikenal dengan keluarga Cundawat atau juga dikenal sebagai keluarga Bhatia. Nah, keluarga Bhatia sebenarnya berasal dari Rajasthan, India, Pak. Selama lebih dari 1 dekade, mereka tinggal di Tohana, Haryana. Sebelum pada akhirnya mereka pindah ke Delhi antara tahun 1989 sampai 1990-an. Generasi pertama dari keluarga ini adalah Bhopal Singh dan istrinya bernama Naryani Devi. Dari pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Pratibha, Bhavnes, Lalit, Dennis, dan Sujata. Pada saat itu, Bhopal Singh dikenal sebagai seorang pria yang mapan secara finansial karena dia ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga peternakan. Namun, pada akhir tahun 1980-an, Bhopal menjual lahannya dan membeli sebidang tanah di Burari. Di tahun 1991, Bhopal membangun rumahnya di Burari dan saat berada di Burari inilah Bhopal tinggal bersama salah satu anak laki-lakinya, yaitu Lalit. Sementara anak-anak yang lainnya tinggal di kota yang berbeda. Selama tinggal di Burari ini, Bhopal Singh dan keluarganya dikenal sebagai orang yang cukup baik oleh tetangga sekitar. Mereka kerap kali membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Lalit yang saat itu tinggal satu rumah dengan ayahnya, dia kemudian menikah dengan Tina. Nah, dari pernikahannya itu, Lalit dan Tina mempunyai seorang anak yang diberi nama Shivam. 2 tahun tinggal bersama Lalit, Bhopal kemudian memerintahkan salah satu anaknya yang bernama Bhavnes yang saat itu berada di luar kota untuk kembali pulang dan tinggal bersamanya di rumah itu. Dan di sini Bhavnes juga nggak sendirian, dia sudah menikah dengan Savita. Nah, dari pernikahannya dengan Savita, mereka dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari Netu, Monu, dan Drav. Anak pertama Bhopal yaitu Pratibha, saat itu dia mempunyai 1 anak perempuan yang bernama Priyanka. Namun rumah tangga Pratibha nampaknya berakhir, Pak. Nah, karena suaminya ini meninggal dunia akibat menjadi pecandu alkohol. Dan karena sudah menjanda, Pratibha memutuskan untuk kembali tinggal bersama ayahnya. Sekarang Bhopal Singh dan Naryani Devi tinggal bersama ketiga anak dan cucu-cucu mereka. Dengan begitu di rumah itu ditinggali 11 orang. Anak Bhopal Singh yang lainnya yaitu Dennis Singh, dia menjadi seorang kontraktor bangunan. Nah, Dennis, istri dan anak-anaknya itu tinggal di kota Rajasthan. Sementara itu anak perempuannya yang bernama Sujata itu tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Panipat, Haryana. Lalit adalah orang yang memiliki karakter yang agak sedikit rumit. Pria yang kerap kali disapa dengan kakak atau paman adalah orang yang memiliki karakter cukup lucu, namun terkadang dia juga menjadi seorang pendiam. Nah, meskipun begitu Pak, Lalit juga dikenal bertanggung jawab dan juga berwibawa seperti ayahnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, Lalit mulai bekerja di sebuah toko kayu. Nah, sekitar 10 tahun kemudian, Lalit berhasil membuka tokonya sendiri yang terletak di Burari. Di bulan Februari 2002, dia menikah dengan Tina dan 3 tahun kemudian putra mereka bernama Shivam lahir.
Sementara itu, Bhavnes sebenarnya adalah sosok yang ramah dan jauh lebih komunikatif jika dibandingkan dengan Lalit. Putri Bhavnes yang bernama Netu merupakan gadis yang percaya diri dan ceria. Saat itu, dia sedang menempuh pendidikannya mengejar gelar sarjana dan magister di bidang perdagangan di kampus Lovely Professional University. Adik Netu yang bernama Maneka atau yang biasa disapa dengan Monu adalah anak yang pendiam. Nah, Monu ini telah menyelesaikan studinya di Universitas Delhi dan ingin mengejar gelar master dalam ilmu forensik. Lalu dua menantu perempuan di keluarga tersebut yaitu Savita yang merupakan istri Bhavnes dan Tina yang merupakan istri Lalit adalah ibu rumah tangga biasa. Mereka bangun pagi, memasak, merawat anak-anak, serta orang tua dan tentunya berperilaku baik kepada sesama orang. Satu-satunya anak perempuan Bhopal Singh yang tinggal di rumah itu yaitu Pratibha adalah seorang guru les. Dia mengajar murid-muridnya di malam hari. Anak Pratibha yang bernama Priyanka, dia juga mengajar sebagai guru les di sela-sela hari liburnya. Karena Priyanka ini udah menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Nah, meskipun memiliki kepribadian yang cukup ramah, Priyanka hanya memiliki 2-3 teman akrab. Bahkan saat dia bertunangan, gak ada seorang pun temannya yang diundang. Sementara dua orang termuda di keluarga itu yaitu Shivam yang merupakan putra Lalit dan Dhruv yaitu putra Bhavnes. Keduanya dikenal sebagai siswa yang cerdas dan selalu mendapatkan nilai yang bagus di sekolahnya. Dan secara kebetulan mereka berdua berada di kelas yang sama di sekolah umum Virendra. Mereka berdua dikenal sebagai siswa yang cerdas dan juga sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan jauh dari kata membolos sekolah. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya keluarga Bhopal adalah keluarga yang cukup berpendidikan. Tapi meskipun begitu, ternyata mereka nggak mengira kalau mereka tersesat di dalam sebuah ajaran yang mana hal ini menjadi awal dari kematian mereka. Nah, semua itu dimulai dari salah satu anggota keluarga mereka yaitu Lalit. Pada tahun 1988, Lalit mengalami sebuah kecelakaan sepeda pertamanya yang menyebabkan dia ini harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lumayan lama karena dia menderita luka cedera di kepalanya. Setelah sembuh dari luka pertamanya, Lalit kembali mengalami sebuah insiden yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Lalit mengalami sebuah kecelakaan kerja. Saat berada di tempat kerjanya, ada seseorang yang dengan sengaja mendorongnya di antara tumpukan kayu. Atas hal ini, Lalit menderita beberapa luka di tubuhnya. Lalit maupun keluarganya juga tahu siapa pelakunya, tapi mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tapi setelah peristiwa ini, Lalit tiba-tiba kehilangan suaranya. Semua dokter spesialis yang menangani Lalit mengatakan bahwasannya luka yang dialami Lalit nggak terlalu serius, apalagi sampai menyebabkan kebisuan atau masalah apapun di dalam tenggorokannya yang menyebabkan dia nggak bisa bicara. Nah, karena hal ini, para dokter mengira nih ada kemungkinan Lalit mengalami trauma setelah terjadi kecelakaan itu. Oleh karena itu, para dokter juga menyarankan untuk merujuk Lalit ke psikiater untuk mendapatkan perawatan gangguan pada trauma. Nah, tapi keluarganya nggak mengambil tindakan apapun. Karena nggak bisa berbicara, Lalit mulai menggunakan buku harian untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dia menulis apa yang ingin dia katakan dan anggota keluarganya juga menggunakan hal yang sama untuk berkomunikasi dengan Lalit. Karena terbiasa berkomunikasi menggunakan buku harian, Lalit kemudian mulai mencatat apa yang ada di pikirannya di buku harian itu juga. Pada Februari 2007, ayah Lalit yaitu Bhopal Singh meninggal dunia. Meninggalnya Bhopal Singh merupakan kehilangan besar bagi keluarga ini. Sampai terjadilah suatu momen yang mana keluarga ini memanjatkan doa untuk Bhopal Singh. Secara tiba-tiba, keajaiban datang, Pak. Lalit kembali mendapatkan suaranya. Dan keajaiban ini mungkin menjadi titik balik bagi seluruh keluarga Bhatia. Setelah kembalinya suara Lalit, tentunya keluarga ini yang merasa senang. Tapi di situ mereka juga coba bertanya nih, dari mana Lalit bisa mendapatkan suaranya kembali. Nah, di situ Lalit mulai menceritakan bahwasannya di dalam mimpinya dia didatangi mendiang sang ayah. Dari sini Lalit juga memberitahu nih bahwasanya banyak hal yang akan terjadi jika mereka mengikuti semua yang dikatakan ayah mereka. Seluruh anggota keluarga itu mulai mempercayai perkataan Lalit dan mulai menuruti perintah-perintahnya. Keluarga ini mulai menunjukkan keberhasilan dalam bisnis mereka.
Toko kelontong dan kayu mereka juga terlihat laris, Pak. Bisnis mereka ini mulai berkembang dengan cukup pesat, dan keluarga ini menjalani kehidupan normal seperti keluarga lainnya. Tapi, keluarga Cundawat cukup tunduk dengan peraturan doa dan bahkan adat istiadat. Termasuk keluarga ini juga mempercayai apa yang dikatakan Lalit. Gak banyak orang yang tahu atau bahkan gak ada dari mereka yang pernah mengunjungi keluarga ini. Keluarga Cundawat seperti keluarga yang cukup rahasia. Di sisi lain, Lalit mulai mencatat instruksi yang diduga dia peroleh dari mendiang ayahnya di dalam mimpinya. Nah, semua catatan itu dituangkan di buku harian yang mana buku harian itu juga dibaca oleh seluruh anggota keluarga. Semua catatan yang ada di buku itu harus diikuti oleh anggota keluarga Cundawat. Mereka juga nggak bisa mengubah tulisannya dan mereka juga nggak bisa mempertanyakan kenapa mereka harus melakukan itu semua. Karena kalau mereka nggak melakukan apa yang diperintahkan di dalam buku itu, mereka akan menerima konsekuensi hukuman yang akan mereka jalani. Karena di dalam buku itu juga diuraikan secara terperinci hukuman apa aja yang akan diterima kalau mereka nggak menaati perintah di dalam buku itu, Pak. Sampai terjadilah suatu momen yang mengerikan di keluarga ini. Pada pagi hari tanggal 1 Juli 2018, sekitar jam 7:15, yaitu ada seorang tetangga keluarga Cundawat yang bernama Gurjaran Singh. Gurjaran merasa sedikit heran karena pintu toko maupun rumah keluarga Cundawat masih tertutup. Gurjaran yang biasa lari pagi bersama Lalit, saat itu Lalit juga nggak kelihatan. Hal ini seperti bukan hal yang biasa, Pak. Nah, karena biasanya keluarga Bhatia membuka toko kelontong mereka sekitar jam 5 pagi. Suasana rumahnya juga terlihat sepi dan gak ada orang. Kotak susu yang diletakkan di depan toko mereka juga masih utuh, seperti nggak ada aktivitas sama sekali di keluarga ini. Gurjaran mencoba mengetuk pintu rumah keluarga Bhatia, tapi masih aja nggak ada sautan dari dalam. Pintu utama rumah itu juga nggak dikunci, dan maka dari itu Gurjaran memberanikan diri untuk masuk mengecek keadaan keluarga Bhatia. Namun setelah tiba di dalam, Gurjaran lantas syok ketika melihat 10 orang anggota keluarga itu, termasuk Lalit, sudah dalam keadaan tewas. Dan kondisi mereka bersepuluh cukup mengerikan, Pak. Gurjaran yang mengetahui hal ini langsung memberitahu warga sekitar. Dan sebagian dari mereka langsung memanggil kepolisian juga. Rajiv Tomar adalah salah satu anggota kepolisian yang pertama kali memasuki rumah itu. Tomar tiba di TKP pada jam 7:18 pagi. Tepat beberapa menit setelah mendapatkan laporan dari salah satu warga. Ketika tiba di TKP, suasana sudah cukup ramai, Pak. Dipenuhi oleh masyarakat yang ingin tahu gimana keadaan rumah Bhatia. Bahkan Ranju sendiri kesulitan buat masuk ke rumah itu. Satu keluarga yang terdiri dari 11 orang di rumah itu ditemukan dalam keadaan yang sudah gak bernyawa. 2 pria dewasa, 2 laki-laki remaja, dan 4 wanita ditemukan tergantung di dalam posisi melingkar di jaring langit-langit. Sementara orang tertua dari keluarga itu, yaitu Naryani Devi, adalah satu-satunya orang yang gak ditemukan dalam keadaan tergantung. Naryani Devi ditemukan tewas di kamar lain dan tampaknya ada bekas luka cekikan di leher Naryani. Satu-satunya yang tersisa di keluarga itu adalah anjing mereka yang bernama Tommy. Anjing itu ditemukan di teras rumah Bhatia dalam keadaan dirantai dan menderita demam cukup tinggi ketika kepolisian menemukannya. Polisi awalnya menyatakan kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Walaupun kalau dilihat dari kondisi sekitar, hal ini menunjukkan bahwasanya keluarga Bhatia mengakhiri hidup mereka sendiri secara massal. Hal yang membuat kepolisian gak percaya bahwasanya mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri adalah di dalam keluarga itu terdapat anak-anak yang masih remaja, yang mana pengetahuan mereka juga cukup tinggi, Pak. Dan awalnya kepolisian berpikir ya mana mungkin gitu mereka mau melakukan perbuatan yang seperti itu. Tapi setelah melakukan penggeledahan di rumah itu dan kepolisian gak menemukan bukti bahwasanya keluarga itu tewas dieksekusi, mereka hanya menemukan buku harian. Nah, di buku harian ini bisa dibilang bukan buku harian biasa. Di dalam buku harian ini telah terperinci gimana keluarga Bhatia akan melakukan sebuah doa. Dan ketika melakukan ritual ini ada aturan-aturan yang tertulis di dalam buku itu. Bahwasanya tangan dan kaki harus diikat, wajah tertutup, mulut dilakban, dan kapas yang disumpal ke telinga. Hal ini sudah sangat cocok dengan kondisi ke-10 korban yang ditemukan tewas.
Di dalam buku harian itu juga menyebutkan setiap orang akan diikat tangan mereka sendiri. Dan ketika ritual selesai, maka semua orang akan saling membantu melepaskan tangan mereka satu sama lain. Dari catatan ini menunjukkan bahwasannya mereka hanya berniat untuk melakukan sebuah ritual dan gak ada niatan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Bahkan di dalam buku harian tersebut tertulis bahwasannya mereka akan membantu melepaskan ikatan satu sama lain. Dan mengenai Naryani Devi, kenapa dia nggak ditemukan meninggal seperti ke-10 orang lainnya? Nah, di dalam buku harian itu juga terjawab bahwasannya wanita tua nggak bisa ritual dengan cara berdiri, sehingga dia bisa berbaring di ruangan lain. Bisa diambil kesimpulan berarti udah fix bahwasannya kasus ini bukanlah kasus perampokan atau pembunuhan karena nggak ada tanda-tanda barang yang hilang atau pembukaan pintu secara terpaksa. Dan bukti menguatkan bahwasanya keluarga ini tewas saat melakukan sebuah ritual. Para tim penyidik berpendapat bahwasanya keluarga Bhatia berharap untuk bisa melihat Bhopal Singh setelah mereka melakukan ritual. Di dalam diri mereka masing-masing, mereka percaya bahwasanya Bhopal akan datang menyelamatkan mereka. Namun kenyataannya, hal tragislah yang menimpa ke-11 anggota keluarga ini. Selain menemukan buku harian yang menjelaskan bagaimana ritual yang akan mereka laksanakan, tim penyidik juga menemukan beberapa benda yang kalau diartikan mungkin ada kaitannya dengan kematian ke-11 anggota keluarga Bhatia. Di bagian luar rumah keluarga Bhatia, ada 11 pipa keluar yang letaknya nggak beraturan dan sangat ganjil, Pak. Pipa-pipa tersebut terdiri dari 2 jenis pipa, yaitu pipa lurus dan pipa bengkok. Pipa lurus berjumlah 4, sementara pipa bengkok ada 7. Jumlahnya seperti dengan anggota keluarga tersebut, yaitu 4 pria dan 7 wanita. Atau hal ini ya cuma kebetulan belaka. Setelah polisi melakukan pendalaman, mereka mendapat kesaksian dari kontraktor atau tukang las yang telah memasang 11 pipa itu. Nah, mereka mendapatkan perintah dari Lalit bahwasanya saat merenovasi rumah itu, Lalit ingin pipa dipasang untuk ventilasi dan penerangan. Tapi saat itu para kontraktor yang gak sadar bahwasanya pipa-pipa yang mereka pasang akan ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh keluarga Bhatia. Dari beberapa teori yang bermunculan tentang meninggalnya 11 anggota keluarga Bhatia, mulai dari mengakhiri hidup mereka sendiri, hal ini dibantah karena sepertinya nggak ada alasan tertentu kenapa mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Karena dalam keluarga itu terdapat beberapa anak remaja yang tengah mengenyam pendidikan tinggi, yang mana tentu aja pengetahuan mereka ya cukup tinggi, Pak. Dan kalau mereka diminta harus mengakhiri hidup mereka, sepertinya ya mereka juga akan memberontak. Terus teori yang kedua adalah pembunuhan. Lantas apa motif dibaliknya? Perampokankah? Nah, lantas kalau perampokan, apakah motif dibaliknya? Kenapa perhiasan yang digunakan keluarga Bhatia masih utuh? Satu-satunya alasan yang mungkin masuk akal disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan tim penyidik adalah kematian 11 anggota keluarga Bhatia disebabkan oleh kecelakaan yang memang nggak disengaja. Karena di awal mereka hanya ingin menjalankan perintah dari Lalit, yang mana mereka sedang melakukan sebuah ritual. Namun apapun alasan mereka melakukan ritual itu, yang ada kemungkinan harapan mereka ya cukup bagus untuk masa depan kehidupan mereka. Namun sayangnya, Pak, hasilnya cukup fatal. Mereka harus kehilangan nyawa secara bersamaan. Dan itulah tadi kasus yang gua bahas di hari ini mengenai kasus meninggalnya 11 anggota keluarga Bhatia. Lantas gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar. Gua mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak. Bye-bye.